Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 12 April 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju sukacita abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah. Paskah itu berarti, menurut kitab suci, kata malaikat-malaikat, Yesus hidup. Kebangkitan Yesus membawa kehidupan yang baru bagi kita orang-orang beriman Katolik, memberikan harapan baru. Kehidupan harus dijaga, dirawat, dan dipelihara. Maka kita menghormati kehidupan kita dan kehidupan orang lain serta lingkungan kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang mereka harapkan bisa mengubah hidup mereka dan hidup bangsanya. Dan dua orang itu menceritakan bahwa peristiwa itu berakhir tragis dan mengecewakan dengan kematian Yesus di kayu salib tanpa daya. Sebelumnya mereka mengenal sosok Yesus yang hebat, yang berkuasa melakukan mukjizat, berkuasa, dan memiliki wibawa ketika dia bersabda dan mengajar. Namun apakah yang terjadi? Mereka kecewa dan mereka pulang kampung. Setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bercakap-cakap dengan Yesus, dan mereka mendapatkan penjelasan seluruh isi kitab suci tentang Dia. Dan pada akhirnya mengetahui bahwa Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan roti itu kepada mereka. Barulah mereka sadar bahwa Yesus menyertai mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian pula kita mendapatkan pengetahuan iman bahwa Paskah itu mengungkapkan kehidupan, bahwa Yesus selalu menyertai hidup kita di dalam setiap perjumpaan, di dalam setiap pergaulan. Hendaklah kita mewartakan kehidupan. Saudara-saudari, hidup yang kita miliki hendaklah dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk membawa sukacita bagi orang lain, membantu orang lain, dan bergerak bersama, berjalan bersama menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan, kami telah menyambut tubuh dan darah putra-Mu terkasih. Semoga kami Kau lepaskan dari cara hidup manusia lama dan Kau jadikan manusia baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.